Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, amin. Dan semoga hasil panen dari tanaman-tanamannya selalu mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, pada video ini teman-teman ya, saya akan mereview atau menjelaskan ya, ini insektisida terbaru teman-teman ya. Mereknya adalah Prevaton Pro. Nah, kok seperti pernah denger ya gitu kan. Nah, jadi Prevaton Pro ini pengembangan terbaru dari produk sebelumnya, yaitu produk Prevaton hijau ini ya. Prevaton yang sudah kita kenal, kita sudah familiar teman-teman ya. Jadi perbedaannya apa sih? Nah, ini kita akan jelaskan. Yang pertama ya, Prevaton Pro ini bahan aktifnya sama dengan Prevaton sebelumnya, yaitu klorantraniliprol ya. Hanya saja ya kan, ini formulasinya sama SC ya. Cuman perbedaannya adalah pada konsentrasi ataupun kandungan bahan aktif yang ada di dalamnya teman-teman. Jadi kalau Prevaton yang hijau ini ya, konsentrasi bahan aktifnya adalah 50 gram per liter. Ini kita bisa lihat, kita fokuskan. Nah ini ya 50 gram, permisi ya, ini 50 gram per liter. Waduh ini. Nah ini 50 gram per liter. Jadi di sini keterangannya Prevaton 50 SC. Nah jadi 50 gram per liter. Sedangkan Prevaton Pro ya, di sini kandungannya adalah 200 gram per liter. Jadi lebih kuat teman-teman dari Prevaton yang hijau atau yang biasa. Itu kelebihan Prevaton Pro. Dan di sini labelnya adalah hijau teman-teman ya. Di sini label hijau artinya dia lebih aman terhadap musuh alami dari hama tanaman kita. Jadi musuh alami itu apa? Sebenarnya hama pada tanaman itu memiliki musuh alami teman-teman ya. Misalkan hama rengit atau wereng ataupun nyamuk ya, lalat daun dan lalat buah, itu musuh alaminya adalah katak dan jangkrik teman-teman ya. Jadi katak, jangkrik itu sebenarnya juga memakan atau menjadi musuh alami dari hama tanaman kita teman-teman. Itu. Akan tetapi karena populasi hama yang sangat banyak, sedangkan musuh alami yang jumlahnya terbatas, maka kita perlu memberikan bantuan ataupun penanganan terhadap hama yang ada di lahan kita. Salah satunya adalah menggunakan Prevaton Pro ini teman-teman. Nah, Prevaton Pro ini ya, jadi sama bahan aktifnya klorantraniliprol, dia dari golongan 28 teman-teman kalau nggak salah. Ini coba kita tengok. Nah, di sini golongan atau grup grup 28. Nah, karena dia di grup 28 jadi dia bekerja secara sistemik ya, sekaligus kontak dan lambung yang bekerja secara translaminar ya teman-teman ya. Translaminar itu apa? Translaminar itu misalkan kita semprotkan pada permukaan daun ya kan? Akan tetapi hama berada di bawah daun. Nah, di sini ketika kita semprotkan di atas, maka bahan aktif itu akan terserap ke jaringan-jaringan daun, tembus ke bawah, sehingga ketika hama memakan bagian daun yang ini, bagian balik daun, dia akan tetap terkena atau terkontaminasi oleh bahan aktif klorantraniliprol ini tadi teman-teman. Itu artinya bekerja secara translaminar. Semoga bisa dipahami. Itu kemudian hama sasarannya apa saja Prevaton Pro ini ya. Jadi Prevaton Pro ini nanti kita bisa lihat kalau teman-teman sudah beli ya. Di sini kita bisa buka, di sini sablonnya sebentar. Kita buka dulu ya. Nah, nanti bisa dibuka. Ini kalau yang asli teman-teman, ini bisa dibuka teman-teman ya. Nanti kalau ada produk misalkan teman-teman beli kok tidak bisa dibuka, berarti perlu diwaspadai atau bisa dikembalikan ke tempat pembelian semula teman-teman. Nah gini, kita lihat di sini hama sasaran adalah
penggerek batang padi ya teman-teman ya, atau kita bisa menyebut dengan istilah sundep teman-teman, atau ulat yang ada pada batang padi. Kemudian ada juga pada tanaman jagung itu ada ulat gerayak atau ulat Spodoptera frugiperda, atau istilah kerennya atau istilah yang kita ketahui itu adalah ulat FAW ya. Fall armyworm itu ulat gerayak pada tanaman jagung. Nah, apa hanya bisa digunakan pada 2 komoditas saja? Ya sebenarnya tidak teman-teman ya. Mungkin ini berkaitan dengan perizinan, jadi ini hanya ditulis 2 komoditas saja. Nah, nanti kita juga akan uji coba teman-teman. Saya tadi sudah ngambil sampel di lahan, tapi dari bawang merah ya. Di sana ada ulat Spodoptera exigua atau ulat gerayak hijau pada tanaman bawang merah teman-teman. Nah, nanti kita akan uji coba sampel ya. Kita sudah siapkan alatnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu reviewnya ya. Nah, secara umum ya, dosis yang dianjurkan adalah 0,75 ml per liter teman-teman. Artinya jika petani di Indonesia ini rata-rata tangkinya adalah 16 liter ya, volume atau isi dari tangkinya itu kan 16 liter, berarti kita tinggal kalikan 16 saja. Di 0,75 ml per liter, jadi kita kalikan 16 jadi 12 ml per tangki 16 liter gitu ya teman-teman ya. Perlu dipahami bahwasanya penggunaan pestisida itu harus sesuai dengan dosis anjuran teman-teman ya. Mengapa demikian? Itu gunanya adalah untuk mencegah terjadinya resistensi ataupun kekebalan hama terhadap suatu bahan aktif teman-teman. Nah, itu perlu diperhatikan. Mengapa kita harus hati-hati ya? Yang pertama, yang paling utama adalah jika suatu hama atau misalkan ulat itu sudah kebal terhadap suatu bahan aktif, misalkan ini kan juga termasuk baru ya, golongan 28 teman-teman. Ini termasuk golongan baru. Nah, jika sudah kebal, nanti kita akan mencari untuk menemukan bahan aktif yang baru untuk mengendalikan hama tersebut teman-teman. Nah, proses untuk memformulasi atau untuk menemukan suatu bahan aktif itu tidak hanya waktu 1 hari 2 hari teman-teman, atau 1 bulan 2 bulan, itu butuh waktu yang lama teman-teman ya. Maka kita sebagai petani harus bijak menggunakan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan, sesuai label ataupun mematuhi petugas penyuluh yang berwenang. Itu teman-teman ya. Nah, secara singkat seperti itu kami jelaskan Prevaton Pro ini. Nah, kemudian manfaatnya apa ya tadi? Manfaatnya adalah untuk mengendalikan hama, penggerek batang padi, kemudian sekaligus kapernya ya. Kalau kaper kena juga pasti mati teman-teman. Kemudian pada tanaman jagung tadi ulat FAW ataupun ulat gerayak. Kemudian bisa juga untuk tanaman bawang merah. Nanti kita akan uji coba dengan hama ulat yang sudah kita siapkan. Oke, jadi penjelasan merek, kemudian bahan aktif sudah semua ya, manfaat dan dosis penggunaan sudah. Sekarang kita akan uji coba eksperimen menggunakan Prevaton Pro ini teman-teman ya. Nanti kita akan coba sebentar. Nah, sekarang kita waktunya uji coba teman-teman. Nah, di sini kita sudah pakai sarung tangan ya, kita harus safety dalam pemakaian atau penggunaan pestisida seperti ini karena ini sifatnya adalah racun bagi tubuh kita teman-teman ya. Dan ini saya juga sudah pakai masker. Nah, jadi kita harus benar-benar safety dalam proses aplikasi pestisida. Di sini saya pakai ulat gerayak Spodoptera exigua. Di sini ulat gerayaknya berwarna hijau ya pada tanaman bawang merah. Nah, ini masih hidup terlihat ya. Ini masih bisa naik. Ini masih hidup semua. Nanti kita akan coba menggunakan Prevaton Pro dengan dosis anjuran sesuai anjuran. Kita buka dulu segel ini. Nah, segel utuh ya, ada besi. Sekarang kita buka.
Oh iya, kita nggak perlu pakai gunting teman-teman ya. Di sini ada apa namanya, ini cukup tajam, bisa untuk membuka botolnya teman-teman. Kita tancapkan sini. Nah, ini sudah berlubang. Kemudian yang bagian sini untuk keluar udara. Sudah ya, berlubang. Nah, seperti ini teman-teman. Sekarang kita bisa perbesar lubangnya menggunakan kayu. Di sini sudah pakai guntingnya. Ini kita harus cuci guntingnya nanti. Oke. Nah, oh iya, kita lupa siapkan untuk tangkinya teman-teman. Alat spraynya sebentar. Oke, maaf ya tadi kita lupa. Jadi ini sudah apa namanya, alat semprotnya ya, kita simulasikan sebagai tangki semprot. Di sini volumenya 1000 mili atau 1 liter nih kelihatan ya. Di sini. Nah, jadi kita ambil pakai pipet teman-teman. Kita bisa pakai pipet. Kalau pakai pipet nanti akan lama teman-teman ya. Tapi ini nggak sampai kayaknya teman-teman. Coba dulu. Ya, jadi harus dikocok dulu sebelum penggunaan. Nah, ini kalau petani semuanya kan biasanya menggunakan apa namanya, tutup ya. Itu bisa tutup. Nah, ini satu apa namanya, 1 mili per pipet ini. Nggak sampai teman-teman ya, kita pakai anu aja, kita pakai tutup saja sebentar. Udah dulu teman-teman, kita ambil 0,75 mili per liter. Masukkan sini. Nah, ini kita semprot ya teman-teman ya, kita letakkan di sini, kemudian kita semprot. Nah, semua. Nah, sekarang kita ini karena seperti kita ambil airnya saja, yang penting mereka sudah basah teman-teman, kena semprotan, kita buang. Oh, ini yang atas belum kena. Nah, biar kena semua ya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya penyepraian tadi sore ya teman-teman ya. Jadi tadi sore sekitar jam berapa ya, hampir jam 6 ya teman-teman ya. Ini tadi kan maghrib terus isya, ini sekarang jam 19.36. Kita fokuskan. Nah, ini 19.36 ya teman-teman ya. Di sini jamnya waktunya 2 jam 27 menit ya, 2 jam 30 menit. Bagaimana reaksi obatnya? Nah, kita tengok ulat Braya Spodoptera exigua pada tanaman bawang merah. Nah, ini kita lihat. Nah, sudah lemas teman-teman ya. Ini kalau dia segar, dia pasti jalan-jalan kayak yang ini, akan naik cari jalan keluar gitu kan. Nah, ini dia gerak aja udah males banget teman-teman ya. Nah, tengok, apalagi makan tanaman gitu kan. Jadi dia udah nggak selera makan teman-teman. Nah, jadi dalam jangka waktu 2,5 jam ya setelah penyemprotan ya dengan dosis anjuran,
ini ulat sudah mabok teman-teman ya, sudah apa namanya, nggak nafsu makan lagi. Ini ya ibaratnya sudah harus diopnam ini ya. Nah, ini yang besar juga udah aduh mau gerak juga males banget teman-teman ya. Nah ini kita tunggu, nanti kita siapkan pemakamannya teman-teman. Nah ini kita sambung lagi teman-teman. Ini waktunya 4 jam, sekarang pukul 21 ya. Nah ini setelah 4 jam aplikasi, kita perlihatkan. Nah ini kondisi ulatnya teman-teman. Nah ini ya kita tinggal tunggu waktu saja teman-teman ya. Nah, ini kondisi seperti ini tanaman kita sudah terlindungi teman-teman, artinya hama sudah tidak bisa ya istilahnya nafsu makan sudah tidak ada teman-teman ya. Jadi tanaman sudah aman. Cukup cepat teman-teman ya, 4 jam sudah ibaratnya sudah lumpuh ini ulatnya teman-teman.